A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada hari ini kita akan membahas sedikit tentang tafsir daripada surah Al-Fil, yang mana di dalamnya tentu ada kisah yang menarik. Kisah Ashab Al-Fil, kisah tentang pasukan gajah Abraha dan tentara Allah, yakni burung laut Ababil. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kisah ini sebelum lahir Nabi Muhammad SAW. Setelah Abrahatul Asram menjadi Raja Najran menggantikan Zunuwas. Ikhwata, Abraha ini kan bukan orang Arab. Dia juga tidak pandai bahasa Arab. Jadi dia melihat kebiasaan orang-orang Arab Yaman. Orang Yaman itu kan suka datang ke Mekah, mengagungkan Ka'bah. Setiap setahun sekali mereka melakukan haji dan umroh. Tentunya ala jahiliyah, masih bercampur menyembah berhala juga, tapi masih mengagungkan Ka'bah. Maka dari situ terpikirlah oleh Abraha untuk mengalihkan kiblat manusia dari Ka'bah ke Najran. Gimana caranya orang Arab tidak datang lagi ke Ka'bah, tapi mereka datang ke Najran? Akhirnya dibuatlah oleh Abraha gereja termegah kala itu, tertinggi kala itu, sampai disebut Kulas. Ada yang bilang Kulais, diambil dari kata kolam suwa. Saking tingginya disebut Kulas. Sangat tinggi gereja itu, besar, megah gerejanya. Setelah jadi gereja megah itu, yang mana gerejanya dibangun dengan emas, dibangun dengan benda-benda yang sangat mewah, maka ketika hendak diresmikan gereja tersebut, Abraha mengirim surat ke kabilah-kabilah Arab. Dikirimin surat-surat agar mereka mau datang ke gerejanya dan meninggalkan Ka'bah. Maka ketika dapat surat ini, marahlah orang-orang Arab. Gimana ndak marah? Ndak bisa menggantikan Ka'bah dengan gereja. Saking marahnya ikhwata, ada seorang laki-laki dari Bani Kinana, seorang anak muda. Dia berjalan kaki dari Mekah menuju Yaman. Kemudian malam harinya dia masuk ke gereja Abraha dan diberakkannya gereja Abraha. Bukan di toiletnya, di dalam gerejanya dia buang kotoran. Kurang puas diletakkan surat di situ berisi ejekan kepada Abraha. Tentu pada saat itu mereka adalah orang-orang jahiliyah, belum datang Islam kepadanya, belum diutus Nabi Muhammad. Kalau sudah datang Islam, maka tidak boleh melakukan seperti itu. Bahkan ikhwata, sebagian anak muda yang lain berusaha untuk membakar gereja Kulas itu. Sebagian yang lain lagi berusaha untuk merobohkan gereja itu. Keesokan harinya, tentu Abraha ini murka. Bagaimana mungkin orang-orang ini hendak melecehkan dirinya dengan cara menghancurkan gerejanya? Maka dari situ Abraha mencari-cari tahu siapa penyebabnya dan apa alasannya. Rupanya penyebabnya adalah karena Ka'bah masih berdiri, masih diagungkan. Kalau Ka'bah tidak dihancurkan, maka akan tetap mereka datang ke Ka'bah, mengagungkan Ka'bah, dan mereka tidak mungkin masuk ke gereja yang dia buat. Maka dari situlah Abraha ini dia siapkan pasukan besar dengan 4 gajah yang ada di depan pasukan tersebut. Ada yang mengatakan 8 gajah, dan gajah yang paling besar namanya adalah Mahmud. Mahmud ini yang ditunggangi oleh Abraha, gajah yang paling besar. Maksud hati Abraha membawa gajah itu tujuannya adalah ingin menggeret Ka'bah dari semua sisi pakai rantai. Kita tahu Ka'bah kan persegi. Nah, setiap gajah itu menarik sudut Ka'bah agar Ka'bah itu roboh seketika. Itu tujuan Abraha. Maka berangkatlah Abraha dan 4 gajah. Ada yang mengatakan 8 gajah. Kemudian ada juga pasukan berkuda, pasukan jalan kaki. Dia bawa pasukan yang sangat besar dari Najran menuju Mekah. Orang Arab ikhwata ketika itu mereka lemah, tidak bisa melawan Abraha. Kekuatan Abraha terlampau kuat. Ada beberapa kabilah berusaha menyerang Abraha tapi tidak berhasil. Percuma saja, sia-sia. Abraha itu kuat sekali pasukannya. Sampai akhirnya ketika sampai di Taif, orang-orang Taif takut kalau seandainya Abraha menyerang mereka. Akhirnya mereka pun menyerahkan diri dan meminta Abraha untuk tidak menyerang Taif. Disangkanya Abraha mau menghancurkan Lata, patung sesembahannya orang Taif. Akhirnya orang Taif mengatakan, "Ya Abraha, Lata bukan Ka'bah. Kau jangan hancurkan Lata Tuhan kami di sini. Ka'bah di sana. Nanti kami akan berikan jalan pintas yang paling cepat sampai ke Ka'bah." Akhirnya keluarlah seorang laki-laki namanya Abu Rughal menjadi penunjuk jalan Abraha. Tapi Allah takdirkan Abu Rughal meninggal dunia di tengah jalan. Dan kuburannya Abu Rughal sampai hari ini dilempari manusia dengan batu. Kenapa? Karena Abu Rughal telah berkhianat. Dialah orang yang memberitahu jalan Abraha menuju Ka'bah dan Mekah. Di Arab Saudi, kalau melihat ada orang pengkhianat, maka mereka disebut Abu Rughal.
Jadi kuburannya itu dilempari batu, dirajam sampai hari ini. Akhirnya kemudian ketika Abraha sampai di sebuah Wadin Muhassir, sebuah lembah tempat nantinya akan ada pengepungan tentara Abraha. Wadin Muhassir ma'ruf bagi orang yang manasik haji Wadin Muhassir ini. Tapi sebelumnya tentara Abraha ini mampir di peternakan orang-orang Arab dan mencuri untanya Abdul Muthalib sebanyak 200 unta. Jadi ketika sampai di Wadin Muhassir, disinilah kemudian Abraha ingin berjumpa dengan Raja Arab Abdul Muthalib. Datang Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ikhwata, ini orangnya punya wibawa. Jadi kalau orang lihat wajah Abdul Muthalib langsung wibawa. Termasuk Abraha. Abraha kan tidak pernah kenal, tidak pernah berjumpa dengan Abdul Muthalib. Ketika Abdul Muthalib datang, Abraha turun dari gajahnya, hormat dia kepada Abdul Muthalib, ngampar di padang pasir. Masalahnya ikhwata, dua orang ini tidak paham bahasanya masing-masing. Abdul Muthalib tidak paham bahasa Abraha. Abraha pun sama tidak paham bahasa Abdul Muthalib. Jadi saat itu terpaksalah menggunakan dua penterjemah, menterjemahkan Abdul Muthalib dan menterjemahkan Abrahatul Asram. Abraha mengatakan kepada Abdul Muthalib, "Bagaimana pendapatmu tentang pasukan yang kubawa untuk menghancurkan Ka'bah ini?" Tetapi Abdul Muthalib tidak menjawab soal pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah. Justru Abdul Muthalib dia mempersoalkan anak buah Abraha yang mencuri 200 unta miliknya. Kata Abdul Muthalib, "Mana unta-untaku? Kenapa kalian curi?" Mendengar itu, Abraha meradang ketika itu. Dikiranya Abdul Muthalib akan marah gara-gara Ka'bahnya akan diserang. Bukannya cerita Ka'bah, malah cerita unta. Maka Abdul Muthalib langsung hilang karismatiknya di hadapan Abraha. Kata Abraha, "Aku cerita tentang penyerangan Ka'bah, kau cerita tentang unta. Prajurit, kembalikan untanya. Bersiaplah untuk menghancurkan Ka'bah." Kemudian ikhwata, Abdul Muthalib mengatakan, "Ya Abraha, aku tidak tertarik ceritamu tentang penyerangan Ka'bah. Karena unta itu ada tuannya, dan tuannya adalah saya, Abdul Muthalib. Dan Ka'bah itu juga ada tuannya, dan tuannya adalah Tuhan yang akan melindungi Ka'bah." Bingung Abraha. Ini orang sama sekali meremehkan saya, kata Abraha. Akhirnya Abdul Muthalib pun mengambil unta-untanya. Kemudian Abdul Muthalib mengumpulkan kabilah-kabilah di sekitar Arab. Kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berdoa agar warganya tidak ada yang diserang pasukan Abraha. Dia juga mendoakan agar Ka'bah tidak hancur dan begitu seterusnya. Akhirnya Abdul Muthalib menyuruh mereka naik ke Jabal Abi Qubais yang sekarang jadi istana raja. Maka mereka semua naik ke Jabal Abi Qubais. Mereka ingin melihat apa yang terjadi dengan Abraha dan pasukannya dari atas gunung itu. Mulailah semua kabilah-kabilah yang dekat dengan Ka'bah naik semua ke Jabal Abi Qubais. Dilihatin dari atas apa yang ingin dilakukan Abraha. Ketika Abraha sudah mendekati Ka'bah di Wadi Muhassir, bersiap dia untuk menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba untanya Abraha tidak mau gerak. Disuruh jalan menuju ke Ka'bah, tidak mau jalan gajah-gajahnya. Tapi mengarah ke tempat lain gajahnya mau. Setiap diperintah jalan ke arah Ka'bah, gajah-gajahnya menolak. Seolah-olah gajah-gajahnya ini tahu apa yang akan terjadi. Bingung Abraha, ada apa ini? Tidak pernah gajah-gajahnya tidak nurut seperti itu. Maka apa yang terjadi? Maka di tengah kebingungan Abraha, apa yang terjadi? Wa arsala alaihim tayron ababil. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala buat langit tiba-tiba gelap. Gelap bukan karena awan mendung. Ketika Abraha dan pasukannya menoleh ke atas langit, rupanya gelapnya langit itu karena tertutup oleh burung-burung laut yang berwarna hitam. Itulah burung ababil. Allah kirim burung-burung laut yang disebut dengan ababil. Kemudian burung itu menutup matahari, menutup awan saking banyaknya sehingga gelap gulita. Dan setiap burung itu membawa 2 atau 3 batu yang sangat panas. 2 batu di kakinya, 1 batu di paruhnya. Tarmihim bihijarati min sijil. Kemudian burung-burung ababil melempari batu itu ke arah Abraha, ke arah gajah-gajahnya dan semua pasukannya. Batu-batu panas itu melesat seperti tembakan senapang dari atas langit. Kalau mengenai dadanya, maka tembus ke belakang. Jika mengenai kepalanya, batu itu tembus ke belakang tengkuknya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermisalkan Abraha, gajah-gajahnya dan seluruh pasukannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Orang-orang itu setiap dilempar oleh batu-batu itu langsung meleleh dagingnya. Tidak ada yang selamat dalam peristiwa ini.
Abroha sempat diselamatkan dan sampai di Son'ah, Yaman. Tapi kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab Abroha dan tetap mengalami kematian. Maka akhirnya terjadi irhasad, keajaiban-keajaiban dunia, karena setelah peristiwa ini 50 hari lahirlah baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penutupnya para nabi dan rasul. Dari cerita ini 50 hari setelahnya lahirlah Nabi Muhammad SAW. Makanya cerita Ashabul Fil disebut irhasad. Irhasad itu nama lain daripada mukjizat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menangkan orang-orang Mekah tanpa ada perlawanan sedikit pun kepada Abraha dan pasukannya. Dari sini Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan dalam Al-Quran peristiwa ini diabadikan, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dan dijadikan surat yang sangat pendek dalam Al-Quran. Dan surat ini dibaca sampai kiamat dibangkitkan, Suratul Fil, yang antum semua sudah hafal. Inilah diantara kisah tentang Ashab Al-Fil. Semoga kisah ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.